Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subriyono, Ketua PGRI Kabupaten Jember untuk masa bakti 2020 sampai 2025. Saya akan menyoroti 3 hal tentang isu di seputar pendidikan, yaitu yang pertama adalah rencana pengangkatan guru oleh pemerintah pusat. Yang kedua adalah rencana pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan guru, gaji, tunjangan, yang di dalamnya juga berita gembira bagi teman-teman pegawai negeri, para pensiunan, baik pensiunan guru ataupun yang lain. Yang ketiga adalah masalah peningkatan kompetensi guru. Sekarang yang pertama tentang pengangkatan guru. Pengangkatan guru ini mudah-mudahan harapan kita tidak menjadi isu belaka, artinya pemerintah agar menyegerakan gitu ya, karena memang kekurangan guru ini mendesak dan penting ya. Mengapa mendesak? Ya contoh saja di Kabupaten Jember ini guru sekolah dasar itu kebutuhannya hari ini agar proses belajar mengajar menjadi ideal itu di antara 2.500 sampai 3.000 guru ya. Jika itu bisa diadakan oleh pemerintah, ya tentunya ini adalah akan segera ada percepatan terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Jember ya. Kemudian untuk guru SMP ini juga cukup banyak ya, kalau di Jember ini ada 95 SMP negeri ya. Ini adalah juga membutuhkan guru-guru mata pelajaran tertentu yang memang di 2024-2025 ini adalah booming guru-guru purna tugas atau pensiun, sehingga harus banyak pergantian untuk menutup guru-guru yang pensiun ya, kekurangan guru yang pensiun. Kemudian di SMK di pendidikan menengah SMA dan SMK juga demikian gitu ya. Kekurangan guru juga sangat dirasakan gitu ya. Di beberapa sekolah menengah atas SMA, guru-guru mata pelajaran tertentu ini juga masih kurang gitu ya. Dan apalagi di SMK, karena di SMK ini di samping guru normatif juga ada guru adaptif, ada guru praktek gitu ya. Makanya formasi guru praktek ini juga masih banyak yang harus dipenuhi, karena dengan motivasi atau dorongan pemerintah SMK ini untuk membuka program baru melalui prodi-prodi baru, berakibat bahwa kebutuhan gurunya juga harus dipenuhi. Nah, dari ketiga hal pengangkatan ini, PGRI meminta kepada pemerintah gitu ya, tentunya bagi teman-teman yang secara administrasi bisa memenuhi persyaratan sebagai ASN B3K, harapan kita untuk pengangkatan guru yang akan datang ini jangan gitu ya, artinya jangan mengambil di luar dapodik ya, yang manakala memang teman-teman yang tidak yang masuk dapodik ini mereka sudah cukup lama untuk mengabdi sebagai guru, tapi sampai hari ini mereka juga belum mendapatkan bagian untuk menjadi ASN P3K. Untuk itu kita ingin memastikan ada pernyataan pemerintah pusat bahwa yang akan diambil adalah teman-teman yang hari ini sedang melaksanakan biata bakti baik di SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, SMK negeri ya. Mereka-mereka inilah yang merupakan pejuang ya, dalam rangka membantu pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan. Sebagai apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para guru yang berwiata bakti di SD, di SMP dan SMA SMK negeri,
ya tentunya adalah mereka meskipun tidak serta-merta mendapatkan prioritas diangkat untuk menjadi guru melalui seleksi ASN P3K. Karena informasi dari Pak Menteri, dari Mas Menteri, kurang lebih ada 530.000 kebutuhan guru yang akan segera dipenuhi. Makanya sekali lagi PGRI meminta ini segera ada kepastian, segera ada penjadwalan ya, sehingga benar-benar ini tidak menjadi isu dan ini menjadi hal yang memang diharapkan oleh para guru atau para calon guru. Yang kedua adalah isu peningkatan gaji, peningkatan tunjangan ya. Tentunya bagi guru baik PNS maupun P3K. Ini kita berharap bisa merata. Maksudnya bagaimana? Karena memang ada dua status kepegawaian yang ada di negara Indonesia, yaitu pegawai pusat dan pegawai daerah. PNS pusat, P3K pusat, dan P3K daerah, PNS daerah. Ini juga termasuk guru-guru. Nah, kita berharap bahwa kebijakan pemerintah itu bisa dirasakan tidak hanya pegawai pusat tetapi pegawai daerah terkait dengan peningkatan tunjangan. Karena memang ada kasus kemarin bahwa teman-teman yang berstatus sebagai pegawai negeri pusat itu mereka mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan yang besarannya 50% dan sudah dibayarkan. Itu untuk pusat, tetapi teman-teman daerah karena mendengarkan itu adalah kebijakan pemerintah pusat gitu ya, mereka menunggu-nunggu di mana di daerah kok tidak dilaksanakan. Ternyata setelah dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, ternyata memang ada peraturan yang mengatakan di situ bahwa sesuai dengan kemampuan daerah lah, karena daerah menyatakan tidak mampu sehingga tunjangan itu tidak diberikan kepada guru lain. Ini kan kasihan gitu ya, sehingga ini adalah diskriminasi, ini adalah juga pelanggaran asasi manusia gitu ya. Karena mestinya kalau sama-sama status sebagai pegawai, sama-sama mengabdi kepada pemerintah, ya hal ini tidak terjadi gitu ya. Makanya kita berharap kenaikan kesejahteraan guru nantinya ini juga bisa dirasakan sama antara pegawai pusat dan pegawai daerah, antara guru pusat dan guru daerah, antara P3K pusat dan P3K daerah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Dan yang berikutnya adalah peningkatan kompetensi ya guru-guru kita dari standar pendidikannya memang rata-rata S1 gitu ya. Tetapi perkembangan pengetahuan dan teknologi ini memaksa guru harus belajar, harus menambah pengetahuan gitu ya. Tetapi tidak semua guru gitu ya berkesempatan, mungkin karena kondisi ekonomi yang belum berlebih gitu ya, sehingga ada guru tidak bisa ikut pengembangan manakala tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Ada guru yang karena inisiatifnya sendiri melakukan pengembangan diri, melakukan peningkatan kompetensi, baik membeli buku, baik mengikuti pelatihan secara mandiri, karena mereka secara ekonomi sudah cukup. Tapi bagi teman-teman guru yang secara ekonomi belum cukup, ya tentunya tanpa ada bantuan pemerintah dalam rangka peningkatan kompetensi, saya yakin ini juga tidak bisa dilakukan. Padahal ini penting gitu ya, karena dengan sumber daya kita yang tentunya semakin hari ini pengetahuannya tidak semakin baik tentunya, maka harus ada upgrade dari pemerintah melalui peningkatan kompetensi pendidikan dan penelitian yang anggarannya juga disupport oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Di dalam tahun-tahun terakhir 4-5 tahun terakhir daerah selalu tidak cukup dalam rangka menganggarkan untuk peningkatan kompetensi lah, manakala ini bisa dipahami karena kalau kita berbicara tentang ideal pendidikan harus baik,
ya tentunya gurunya harus bermutu, gurunya harus sejahtera, gurunya harus punya kompetensi yang baik ya. Nah, tentunya dengan kondisi SDM yang begitu akan berdampak kepada kinerjanya dengan harapan hasil daripada proses pendidikan yang di dalamnya ada guru menjadi lebih baik ya, tentunya baik dari sisi pendidikan karakternya maupun yang bersifat prestasi ya. Karena pendidikan itu tidak semata-mata hasilnya kepada kejuaraan-kejuaraan, tetapi juga bagaimana perilaku anak, karakter anak ini semakin hari semakin baik. Karena ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwa anak-anak kita hari ini memang masih perlu perhatian kita semua ya. Syukur-syukur ada harmonisasi antara pendidikan yang ada di dalam keluarga dengan pendidikan di sekolah, sehingga persoalan anak-anak yang terjadi di rumah sekolah bisa membantu menyelesaikan gitu. Jangan malah sekolah menambah persoalan kepada anak-anak sehingga anak-anak menjadi tersiksa dan seterusnya. Lalu itu ini menjadi penting, guru harus ditingkatkan kompetensinya. Kemudian yang ini penting sekali, ketiga-tiganya ini baik pemenuhan kebutuhan guru, kemudian peningkatan kesejahteraan guru, kemudian yang terakhir adalah peningkatan kompetensi adalah hal-hal yang secara ideal harus dipenuhi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah manakala kita bercita-cita pendidikan kita berkualitas. Dan saya yakin para pakar pendidikan yang ada di pemerintah sudah memikirkan itu, tetapi mungkin karena keterbatasan dan lain sebagainya atau keinginan ya daripada penyelenggara itu tidak besar. Untuk itu kita harapkan mudah-mudahan keinginan penyelenggara pendidikan itu sama dengan yang ada di masyarakat, sama-sama semangat, sama-sama ingin pendidikan kita itu tumbuh secara berkualitas ya, tidak hanya di sisi prestasi tetapi juga di sisi karakter. Itulah yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat sebagai bentuk kepedulian kita sebagai mitra untuk mendiskusikan persoalan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.